Pertama-tama kembali ke Agus yang sampai sekarang menurut saya setelah saya ketemu belum mendapatkan penanganan medis yang memadai. Itu yang pertama, itu kata kuncinya di situ. Terbawa isu-isu, jadi jadi ikut lebih banyak konferensi persnya daripada ke dokternya. ini kan nggak semestinya seperti itu. Gitu. Tapi di atas itu semua kami menyadari, kami memaklumi bahwa ini adalah saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga makanya saya kembalikan uang Agus. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Guys, kalian udah lihat belum pernyataan Pablo Benua di podcastnya Bang Densu? Bener banget sih kata dia, kasusnya si A ini tuh mendingan diselesain di pengadilan biar hakim aja yang memutuskan uangnya harus digimanain, kayak gimana, biar kasusnya ini juga cepet selesai dan enggak merebet kemana-mana. Jadi guys, kalau misalkan kasus ini beneran dibawa ke pengadilan, mari kita ikuti nanti ya persidangannya kayak gimana, terus endingnya kayak gimana. Aku juga pengen beneran cepet-cepet ngeliat ini tuh endingnya kasus ini tuh kayak gimana ya. Tapi beneran sih kasihan juga ya sama si A, akhirnya harus kayak gini. Tapi salah dia juga sih, kenapa nggak baik-baik aja dari dulu? Kalau sekarang untuk baik-baik kayaknya udah telat ya. Kayaknya sekarang beneran harus pengadilan yang memutuskan kasus ini gitu. Tapi semoga cepet selesai lah, aku udah pusing nanggepinnya juga. Lagi terasa lagi ya tangannya. Drama apa lagi yang sedang kau dustakan itu Gus? Bapak Farhat. Kalian ini betul-betul ratu sinetron, ratu drama. Giliran perwakilan Kemensos datang, tiba-tiba dia sakit, tidak mampu bangun. Yang giliran kemarin batal berdamai dengan Pak Novi, teriaknya kenceng banget. Kayak orang tidak sakit apa-apa gitu. Sekarang Kemensos datang, mulai drama, keluar acting. Sudah orang tahu sama Gus. Jadi kok punya drama itu basi, tidak laku. Terima kasih Pak Menteri atas kebijakannya. Bukan kebijakan, maksudnya atas suaranya tentang masalah ini. Terima kasih Pak Menteri. Nah, sampai sini kubunya Agus udah paham belum? Pak Menteri loh yang ngomong begitu. Pak Menteri sendiri langsung dari mulut Pak Menteri. Kalau di sini juga kalau yang sudah dibantu harus sadar diri. Jangan banyak permintaan atau mimpi-mimpi. Paham nggak sampai sini? Artinya apa? Artinya untuk yang udah ditolong tahu diri. Jangan kebanyakan tingkah, jangan kebanyakan gaya, jangan kebanyakan cengkune, jangan kebanyakan tuntutan. Tapi saya minta tolong Pak Menteri dengan rasa hormat saya. Pak Menteri kan berkata, ya kalau perlu saya juga mau kok ketemu Agus gitu kan. Kalau perlu Agus bisa ketemuin saya atau saya yang ke rumah Agus. Pak Menteri minta maaf, punten. Saya minta dengan sangat, saya minta dengan hormat. Pak Menteri jangan nyamperin si Agus, Pak Menteri jangan. Kita nggak setuju kalau Pak Menteri yang nyamperin Agus. Biar Agus aja yang nyamperin, yang datengin Pak Menteri. Kan Pak Menteri juga kan pasti masih banyak urusan dong yang lebih penting daripada kasusnya Agus. Ya niat Pak Menteri bagus, maksudnya untuk menengahi atau supaya masalah ini nggak makin melebar. Dengan lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan. Bagaimana coba lu pada denger baik-baik tuntutannya itu kayaknya bukan mediasi tapi aksi tuntutan ya.
bisa begitu. Gue baru tahu orang bisa begitu ya. Pantesan Tenovi walk out. Kalau gue jadi Tenovi, bukan walk out lagi, gue kebakaran jenggot gue begitu ya. Jadi menurut Ngana, Tenovi suruh ngurusin semua kebutuhannya Agus sampai dia meninggoy gitu. Dari dari pengobatan misalkan pengobatan udah diurusin, terus udah sembuh, terus harus ngurusin kehidupan dia lagi, terus harus nyusahin agen sosial lagi gitu, yang kayak kegiatan sosial lagi. Terus si Tenovi tuh suruh galang dana lagi, begitu caranya ya. Sampai meninggoy pun suruh anaknya Tenovi suruh galang dana lagi buat lu. Repot bener ya. Emang yang nyirem lu tuh si Tenovi apa Aji sih sebenarnya? Kok lu meminta pertanggungjawabannya sampai segitunya gitu? Padahal bukan Tenovi yang nyirem lu. Kayaknya gondok sama siapa, marahnya sama siapa begitu. Lah gue kalau jadi Tenovi dituntut begitu, bisa melotot mata gue. Ya ampun, ini namanya orang dibantu ngelunjak. Lama-lama orang gak ada yang mau bantu orang, bener. Udah biarin aja. Ntar dia buka dana galang donasi lagi. Siapa yang mau bantu kalau kelakuannya begitu ya? Mau banting. Banting handphone. Tadi malam gue sudah laporkan Agus atas. Agus sedih banget, Agus. Makanya kalau dikasih amanah itu yang baik, dipakai yang baik. Kan dia dibilang udah dienakin kalau nurut sama Tenovi mah enak. Mungkin sekarang mata dia udah bener-bener udah tinggal penyembuhan doang. Kalau dia nurut apa kata Tenovi tuh sekarang, nyesel kan? Iya, harusnya tahu diri dong, udah dibantu, malah laporin yang bantu, malah nuntut yang bantu. Dan sekarang si Agus udah dilaporkan atas dugaan penggelapan uang. Iyalah, gimana nggak penggelapan uang? Bukannya buat berobat dulu, malah buat wawak dulu. Makanya Agus, ya, kalau dibantu itu tahu berterima kasih dan pakailah dana itu semestinya. Kan Tenovi juga udah bilang kalau matanya udah disembuhin, itu uang sisanya mau buat mungkin bikin usaha atau segala-gala macemnya. Itu gak apa-apa, yang penting matanya diobatin dulu. Malah kayak gimana ya teman-teman? Gimana cara ngilangin berita Agus ini? Bener-bener bikin muak. Seluruh Indonesia mungkin udah muak sama tingkah lakunya dia ya teman-teman. Jadi sekarang kan ayo nggak bisa tidur kan, dilaporin. Makanya jadi harus menghargai gitu kan, menghargai, tahu berterima kasih, tahu diri. Terus habis itu malas segala mau nyerang Tenovi juga. Aduh, kadang tahu kan, nggak bisa tidur deh. Makanya udah dibantu malah dikasih hati, malah minta rempel aja. Ini Agus Sidul, Agus sama keluarganya itu. Aduh, amit-amit Bang Bayi, jangan sampai kita punya anak keturunan kayak dia ya, amit-amit Bang Bayi. Kalian tahu nggak kenapa Agus itu dengan mudah sekali mendapatkan donasi 1,5 miliar dalam waktu singkat? Sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan siapa sih sebenarnya dia. Dan sekarang semuanya tahu kan ya, netizen tahu watak dia yang sebenarnya. Kita sudah nggak usah cerita lagi lah ya. Bahkan yang baru-baru ini dia memperkarakan Mbak Novi, si penolongnya ke kantor polisi. Luar biasa sekali ya. Itu bukan ngeronggoh hati lagi, tapi sudah minta jantung, minta ampela, minta ginjal dan lain-lain. Kasarannya seperti itu ya guys ya. Jadi
Harta itu sebenarnya adalah ujian. Harta itu ujian ya. Kita dikasih harta banyak, dikasih uang tiba-tiba dengan datang sendirinya tanpa usaha keras. Itu sebenarnya ujian ya. Tuhan ingin menguji kita sebagaimana sih kita terima kasih atau tidak. Bisa mengelola uang itu atau enggak. Sekarang kalian lihat sendiri kan. Dia bukannya berobat malah sibuk ke kantor polisi. Apa kalau ke kantor polisi matanya menjadi lebih baik. Sungguh sayang banget ya. Dia melewatkan momen-momen yang sangat berharga ini, momen-momen dia sudah ditolong, justru dibalasnya dengan seperti itu.